Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas 30, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu aplikasi Mendeley dan cara penggunaannya dalam bentuk video. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, ada anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Muhammad Aymar Sufar sebagai ketua, yang kedua ada Fandi Widi Kurniawan atau saya sendiri, yang ketiga adalah Muhammad Radian Wisesa, yang keempat ada Jorgi Syaputra Pradana, yang kelima atau yang terakhir adalah Muhammad Diaul Haq. Di sini saya, Fandi Widi Kurniawan, akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dibuatnya video ini. Tujuan dari dibuatnya video ini, selain untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu adalah sebagai media perkenalan antar mahasiswa, terutama kami kelompok 2, agar teman-teman semua dapat mengenal kami kelompok 2 dengan lebih jelas, selain dengan media perkenalan di kelas. Kemudian yang kedua adalah untuk menambah wawasan teman-teman semua tentang apa itu aplikasi Mendeley. Dan yang terakhir adalah untuk menambah ilmu, terutama bagi kelompok 2 sendiri dan kepada teman-teman tentang ilmu yang ada di aplikasi Mendeley. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Hampir sama seperti tujuan, manfaat dibuatnya video ini adalah sebagai sarana perkenalan, menambah wawasan, dan berbagi ilmu. Selain itu, manfaat dibuatnya video ini adalah agar teman-teman semua lebih mengetahui apa itu aplikasi Mendeley, cara mengoperasikannya, dan apa aja menu-menu yang ada di aplikasi Mendeley. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, lalu di sini saya akan menerangkan tentang cara mencari referensi yang kredibel dan benar. Oke, pertama kita cari dulu topik apa yang kita ingin masukkan pada artikel. Saya di sini akan memasukkan dampak COVID-19 pada. Ya, jadi yang pertama ingin kita hindari adalah web-web yang terkait dengan blogspot, WordPress, dan sebagainya. Jadi idealnya kita pakai yang .com atau .it. Kedua, kita juga harus cari sumber yang kredibilitasnya sudah terjamin seperti Kompas, CNN, atau lain sebagainya. Karena jika kita melihat blog seorang pribadi, rata-rata itu isinya akan lebih ke opini daripada ke. Ini perlu saya tahu bahwa Kompas itu sumber yang terpercaya. Saya langsung saja. Jadi setelah kita menemukan artikel yang ingin kita datangkan, kita juga harus proofread dulu supaya kita tahu bahwa informasi tersebut apakah dia relevan dan apakah dia terbukti dan komprehensif. Jika sudah, anggap saja saya sudah memproofread artikel ini. Cara ideal yang kita gunakan untuk mengambil referensi adalah menggunakan parafrase. Karena jika kita langsung mengambil suatu kutipan dari artikel ini, ada resiko besar bahwa kita akan dianggap sebagai plagiaris. Ya, saja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama adalah cara mengelola referensi dari browser ke dalam aplikasi Mendeley. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu browsernya. Lalu pastikan di dalam browser kita sudah terdapat extension Mendeley Web Importer. Jika sudah ada, kita cari referensi yang ingin kita tambahkan dari browser ini. Contohnya saya sudah mencari artikel ini. Lalu kemudian kita
klik pada extension tadi, lalu kita pilih Mendeley Web Importer. Jika sudah terbuka seperti ini, lalu kita centang pada bagian referensi yang ingin kita tambahkan, lalu kita klik Add to Mendeley. Jika sudah, kita buka aplikasi Mendeley kita. Di sini belum terlihat referensi yang kita tambahkan tadi. Caranya kita klik sync ini, lalu kita tunggu sebentar. Lalu sekarang sudah muncul referensi yang kita tambahkan dari browser tadi. Lalu kita juga dapat melihat detailnya di sebelah sini. Lalu untuk selanjutnya adalah cara menambahkan referensi secara langsung dari aplikasi Mendeley. Pertama-tama pastikan di dalam perangkat kita sudah terdapat file referensi yang ingin kita tambahkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Jika sudah ada, lalu kita klik add sini. Lalu kita cari file referensi tadi yang ingin kita tambahkan ke dalam Mendeley. Contohnya ini. Lalu kita klik open. Ya, dengan begitu referensi tadi sudah berhasil ditambahkan ke dalam Mendeley dan detailnya bisa kita lihat di sebelah sini. Sekian cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Muhammad Dia Ulhaq. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan sumber kutipan menggunakan aplikasi Mendeley. Pertama sudah aku siapkan contoh kutipan, lalu juga sudah aku siapkan contoh referensinya. Referensi sini aku dapatkan dari Google Books. Sebelum itu kita download dulu Mendeley Web Importer. Setelah kita download, kita klik tombol, lalu kita klik tombol select all, lalu klik plus add to Mendeley. Setelah itu kita kembali lagi ke Mendeley desktop, lalu klik tombol sinkron, lalu tunggu sebentar. Jika sudah, kita kembali lagi ke kutipan tadi, contoh kutipannya. Lalu kita klik tombol reference. Sebelum itu kita hubungkan dulu aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Lalu kita klik tombol insert citation. Kita cari judul referensi yang tadi kita add ke Mendeley desktop. Kita klik yang bawah, kita klik OK. Sudah ya. Jadi begini cara menambahkan atau menulis sumber kutipan menggunakan aplikasi Mendeley. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Baik, untuk langkah terakhir yakni membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, langkah pertama yakni kita harus membuka Mendeley desktop, lalu kita klik synchronize untuk mensinkronize data-data artikel kita yang sudah tervalidasi. Selanjutnya kita klik Microsoft Word. Nah, di sini saya menggunakan beberapa paragraf. Nah, pada dasarnya untuk membuat suatu daftar pustaka, kita harus memberikan suatu citasi atau beberapa citasi kepada suatu teks yang ada di Microsoft Word. Caranya cukup mudah, kita klik reference, lalu kita klik Mendeley site, kita tunggu datanya muncul.
Nah, di sini sudah terlihat beberapa contoh artikel yang sudah tervalidasi. Misal saya menggunakan artikel yang ini. Kita klik insert citation. Selanjutnya mungkin saya akan menggunakan contoh yang ini. Kita klik insert citation. Kita menggunakan yang ini, mungkin insert citation. Dan yang terakhir, kita coba menggunakan citasi yang ini, kita klik insert citation. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kita cuma klik more, lalu insert bibliografi, kita klik continue. Nah, otomatis daftar pustaka dari citasi yang kita berikan pada suatu teks sudah muncul. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.